Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Bapa memberkati dan melindungi dan menjaga dan memberi kepintaran kami dalam belajar nanti. Ya Bapa, hanya ini doa anak-Mu yang singkat ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, materi yang kita bahas pada pagi hari ini ialah mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang diambil dari tema 2. Nah, di sini siapa yang sudah tahu pengertian dari sumber daya alam? Ya, betul sekali. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil dan dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, contoh dari sumber daya alam ialah kayu, matahari, air, batu bara. Oke, kayu dapat kita gunakan untuk membuat kursi, meja, dan kertas. Yang kedua ialah matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi untuk energi cahaya dan panas. Yang ketiga ialah air. Air dapat digunakan untuk diminum dan juga untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti mandi. Yang keempat ialah batu bara, bisa untuk menjadi bahan bakar. Jadi, Indonesia adalah negara yang sangat kaya sekali akan sumber daya alam. Dari berbagai bidang sudah sepantasnya kita manfaatkan secara bijak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam ada 2, yaitu sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Apa perbedaan dari keduanya? Oke, Ibu akan memberikan perbedaan dari sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Perbedaannya ialah yang pertama, sumber daya alam yang bisa diperbaharui merupakan sumber daya alam yang terus tersedia dan jumlahnya sangat berlimpah serta kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Contohnya adalah seperti tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, air, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan, peternakan, dan hasil perkebunan. Yang kedua ialah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang bersifat habis dalam jangka waktu tertentu apabila terus-menerus digunakan atau diambil dari alam. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, besi, dan bahan tambang lainnya. Jadi sampai di sini Ibu harap semua anak Ibu mengerti dan memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Cara menghemat sumber daya alam. Baik, Ibu akan memberikan 7 cara dalam menghemat sumber daya alam. Yang pertama, matikan lampu TV atau alat elektronik lainnya yang tidak terpakai. Contohnya setelah menonton TV, maka TV harus dimatikan untuk menghemat pemakaiannya. Yang kedua, pastikan air tertutup rapat serta jangan biarkan
mengurangi waktu dalam membuka lemari es. Nah, di sini pasti banyak murid ibu yang suka membuka lemari es, apalagi mamanya habis pulang dari pasar. Yang kelima, turunkan suhu AC dan gunakan timer untuk menghindari lupa mematikannya. Yang keenam, cabut kabel dari saklar saat tidak terpakai. Yang ketujuh, gunakan listrik dengan sistem pulsa atau token. Jadi, sekian dulu materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap dari materi-materi yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak Ibu sekalian untuk